Sedih, marah, miris bercampur jadi satu. Viral video reaksi veteran saksikan mahasiswa Sumpah Negara Khilafah, istighfar hingga menahan tangis. Astagfirullah. Indonesia itu mau dibikin negara lain, Islam. Oh, saya tidak setuju ya. Itu kita berjuang itu tidak kok wong Islam sendiri, orang agama lain sendiri, tidak ada. Semua bersama-sama berjuang. Anda masih ingat dengan video di mana ada mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, baik itu negeri atau swasta, dengan menggunakan jaket alma maternya, masing-masing meneriakan sumpah untuk tegaknya khilafah. Acara itu bertempat di kampus IPB Bogor 30 Maret 2016. Ada sekitar 3.500 mahasiswa yang hadir. Ini angka yang tidak sedikit loh. Dan ingat, itu cuma perwakilan. Itu artinya di luar sana ada lebih dari 3.500 mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi kita yang merupakan orang-orang yang berniat menggantikan ideologi Pancasila menjadi khilafah. Entah siapa yang meracuni otak mereka. Apakah baru saat mereka kuliah diracuni ide-ide semacam itu mungkin oleh organisasi yang mereka ikuti di kampus? Atau mungkin bujuk rayu senior saat pembinaan mahasiswa baru? Atau mungkin saja bahkan keluarga mereka juga berpandangan sama? Kita tidak tahu sejauh apa mereka sudah menyebarkan doktrin yang diterimanya itu. Apa kira-kira reaksi para veteran perang ketika melihat video kumpulan mahasiswa yang mendeklarasikan diri akan berjuang untuk berdirinya negara khilafah Islamiyah? Dalam video yang diunggah oleh seorang netizen bernama Dani Hargo pada 20 Juni 2017, tampak 4 orang veteran menonton video Sumpah Khilafah di acara Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus BKLDK Nasional. Simposium tersebut diadakan di kampus Institut Pertanian Bogor IPB 27 Maret 2016 silam, dan video tersebut sempat viral di media sosial. Kata seorang veteran, "Astagfirullah. Kita berjuang itu tidak untuk umat Islam sendiri, tidak untuk umat agama lain sendiri. Semua bersama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan itu." Kemudian kata seorang veteran perempuan, "Indonesia itu mau dibikin negara lain, Islam. Oh, saya tidak setuju ya." Salah satu yang paling menarik perhatian adalah seorang veteran yang kini menggunakan lengan buatan. Beliau berkata, "Saya sebagai pejuang kondisi saya sampai cacat, jadi saya nggak setuju." Gak usah, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali penduduknya, yang beragama macam-macam. Dan nanti kalau mendirikan salah satu agama atau negara, itu nanti menimbulkan perpecahan. Saya tetap seperti yang sekarang, pokoknya negara kesatuan, ideologinya Pancasila, itu sudah paling tepat sekali. Kemudian para veteran perang itu pun berpesan di akhir video, "Generasi muda, mungkin kalian sedang lupa, Indonesia merdeka bukan hasil perjuangan satu golongan saja. Jadi veteran tetap memilih Pancasila. Jika kalian satu sikap dengan kami, jangan takut bersuara menyadarkan segelintir golongan. Suara veteran akan tetap sama meski kami nanti sudah tiada." Para veteran ini tergabung dalam DPD Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI, di Yogyakarta. Dani juga mengunggah foto di balik layar pembuatan video ini. Rekaman reaksi para veteran itu pun mengundang haru dan tangis warganet. Mereka sedih melihat betapa sia-sia perjuangan para veteran tersebut. Jika negara yang mereka perjuangkan tiba-tiba diganti menjadi bentuk lain. Seperti warganet dengan nama Richa Aris. Saat melihat video ini nggak terasa jatuh air mata ini. Hargai para pejuang yang memerdekakan Indonesia. Kemudian akun Daniel Waluyo memberikan komentarnya. "Sejati sedih saya lihatnya, apalagi melihat reaksi veteran yang kehilangan tangannya. Kok ya para mahasiswa itu nggak tahu malu, padahal pulang pergi kuliah naik kendaraan. BBM-nya subsidi dari negara, listrik air sampai jalanan yang bangun negara." Kemudian dari akun Listi Malik memberikan komentar, "Masalahnya mau atau tidak menjalankan syariah Islam. Mau tanya aja ke adik-adik mahasiswa itu masuk ke toilet kaki kiri atau kaki kanan? Udah baca doa belum kalau mau masuk toilet? Disuruh ibu atau ayahnya nurut nggak? Udah bisa kasih makan berapa anak yatim sih? Dah, itu aja dulu." Kemudian, Mas Teddy Wahyudana memberikan komentar, "Jadi marah sampai keluar air mata. Perjuangan kita akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Saya bersumpah akan memberikan jiwa dan raga saya untuk mempertahankan NKRI. Dan buat saya pribadi, simpel banget, mahasiswa ini adalah sekumpulan orang-orang yang munafik. Kenapa? Lah mereka saja masih pakai fasilitas negara. Pasti banyak juga yang bahkan kuliah mengharap beasiswa atau hidupnya juga bergantung subsidi negara. Masih berKTP Indonesia. Harga bensin naik juga masih teriak-teriak sama pemerintah, namun berniat mengubah ideologi negara. Kalau nggak suka Pancasila, ya keluarlah dari kampus-kampus negeri. Jangan bikin acara di situ. Jangan menyebarkan ideologimu di situ. Nggak suka sama Indonesia? Ya sana pindah saja negara. You don't deserve anything here. Bagaimana menurut Anda?
Bahaya, mahasiswa IPDN mau adakan pengajian Ustadz pentolan khilafah, netizen, sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsa. Sudah jelas ceto welo-welo, Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada institusi TNI, Polri, dan sipil ASN jangan mengundang ustadz-ustadz yang radikal. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Bagaimana mungkin ada seorang Wahabi yang anti lagu Indonesia Raya dijadikan narasumber acara yang digelar di kampus tempat calon pegawai negeri? Hebohnya mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN dengan gerakan hijrah membuat publik begitu resah. Banyak dari mereka yang menyayangkan hal tersebut. Bahkan sebagian dari warganet menyebut beberapa mahasiswa IPDN itu berpotensi menjadi pengkhianat yang padahal sekolahnya dibiayai oleh negara. Pernyataan itu disampaikan beberapa warganet yang merasa resah dengan foto beberapa mahasiswa IPDN di salah satu acara gerakan hijrah. Sebagaimana diketahui bahwa kata hijrah di Indonesia seolah sudah melekat dengan stigma orang-orang yang belajar agama Islam secara radikal dan ekstremis. Itu pula yang membuat banyak warganet resah dengan kabar gerakan hijrah dari beberapa mahasiswa IPDN, terutama setelah foto itu beredar di media sosial. Pada mulanya, seorang pegiat Twitter dengan akun @tukangroso_ membagikan foto beberapa mahasiswa IPDN dalam acara hijrah dikutip Terkini ID Jumat 17 Juni 2022. Dalam foto itu terlihat beberapa mahasiswa IPDN mengenakan peci dengan latar belakang layar bertuliskan tagar Kui Hijrah yang menandakan itu merupakan sebuah acara keagamaan. Terlihat dari foto yang dibagikan bahwa foto itu awalnya diunggah oleh akun sosial media Rohis IPDN. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa IPDN umumnya akan melaksanakan tugas sebagai ASN pasca lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lantas foto itu menuai banyak perhatian dan komentar warganet. Mereka resah lantaran ditakutkan paham radikalisme mempengaruhi para mahasiswa IPDN. Seperti tulis akun Twitter blantik_pedat1, anak muda yang keblinger sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsanya sendiri. Bahkan banyak netizen yang menyerukan Ustadz Khalid Basalamah agar ditolak saja ceramah di kampus IPDN atau Institut Pendidikan Dalam Negeri karena dituduh menyebarkan radikal dan Wahabi. Dalam keterangan para pihak yang menolak tersebut menyayangkan IPDN telah mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk berceramah. Sebab Ustadz Khalid Basalamah dinilai tidak layak untuk memberikan ceramah di IPDN. Informasi soal penolakan ceramah Ustadz Khalid tersebut ramai dan viral di media sosial Twitter dan Instagram, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @aguskristianto7. Salah satu alasan terhadap aksi penolakan ceramah Ustadz Khalid Basalamah adalah karena yang bersangkutan dinilai materi ceramahnya cenderung beraliran Wahabi. Tak sampai di situ saja, netizen tersebut juga mendesak sejumlah kementerian agar bertindak tegas. Sementara itu sejumlah warganet ikut memberikan tanggapan soal kegiatan keislaman IPDN yang mengundang ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Menurut akun bernama @didikpu, menilai jika IPDN diisi oleh penceramah Wahabi yang isinya selalu membid'ahkan, mengharamkan wayang, mentogutkan Pancasila dan negara. Kemudian @evu_muslimin, Pak Tito Karnavian, ini Ustadz yang larang hormat bendera dan lagu kebangsaan. Lulusan IPDN nanti kalau jadi lurah dan camat di seluruh Indonesia, jangan sampai kerasukan. Tidak boleh upacara, maulid, ziarah kubur, dan lain-lain. Dulu saya ini awalnya saya ini seorang alumni IPDN. Kayak IPDN yang mana otomatis alumni IPDN itu menjadi pegawai negeri sipil. Tapi kemudian ada sesuatu yang menghampiri saya, kalau kata Pak Direktur tadi, virus. Ya. Virus radikalisme itu mulai menjangkiti saya. Barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisin. Apa? Wahabi. Dan saat ini desakan dari netizen terkabulkan. Menurut akun Instagram @rohis_IPDN mengumumkan bahwa acara Ustadz Khalid Basalamah telah dibatalkan. Gila bukan? Di negara lain, ketahuan sedikit saja langsung diciduk dan entah jadi apa.
mungkin jadi peyek atau lenyap entah kemana. Namun di negara ini semua dibebaskan dan disiarkan di televisi. Seperti contohnya, dulu saat masa pemerintahan SBY, HTI bisa dengan mudah menyiarkan acara mereka di TVRI. Gila kan? Makanya jangan percaya dengan gerombolan penjual agama, apalagi mereka pengasong khilafah, mereka radikal, ekstremis, dan wahabi. Semuanya bersembunyi di balik jubah agama dan pelan-pelan melancarkan aksinya. Ngakunya nggak berbahaya, tak taunya mereka menyimpan rahasia yang sangat mencengangkan. Mereka itu penipu bermuka dua, standar ganda, dan kelicikannya luar biasa. Mereka kalau dibiarkan terus akan berkembang dan bisa menghancurkan negara ini. Sekarang mereka kalem, nanti saat sudah besar, topeng biadabnya bakal terlihat jelas karena bersembunyi di balik mahasiswa. Mereka tidak pernah menganggap Indonesia ini negara, makanya mau diubah sesuai mimpi mereka. Makanya mereka mendekati calon-calon ASN yang nantinya sebagai wadah bagi paham-paham yang mereka sebarkan. Bagaimana menurut Anda?